Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 RB akan menampilkan codingan untuk teknik resampling dengan Bootstrap. Di sini ada tiga contoh kasus. Di sini saya akan menampilkan contoh kasus pertama. Pada contoh kasus ini, kita memiliki dataset yang berisi nilai-nilai pengukuran suhu dalam derajat. Di sini kita akan membuat data aslinya terlebih dahulu. So, ya. Selanjutnya kita akan membuat parameter dari bootstrapnya. Iteration. Di sini akan diiterasi sebanyak 1000 kali dengan n size-nya adalah banyaknya data. Oke, coba jalankan. Nah, perhatikan typo juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil dari bootstrap-nya. Kemudian kita akan menghitung interval kepercayaannya. Dan kita akan mencetak hasilnya.
ada error di sini. Oh, ada kekurangan komanya ya. Itu untuk contoh kasus pertama. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Rahman dari kelompok 13 RB Komstat. Nah, di sini eh, saya akan melanjutkan terkait kasus dalam a priori pada kasus kedua. Nah, di sini kita pertama kali kita harus mempunyai datanya. Di sini saya definisiin datanya. Misalkan data dengan panjangnya 5. Misalkan yang kita inisiasi itu ada 5 link atau 6 links. Sama 86. Kemudian kita penerapan dengan nilai acak dengan set sheetnya yaitu 123. Kemudian kita bikin batas n iterasinya. Kita mau pakai n iteration sebanyak 1000. Terus dengan n size-nya juga, n size dengan panjang dari datanya. Kemudian untuk menyimpan penerapan bootstring atau bootstrap, kita bisa pakai bootstrap dari variance, misalkan bootstrap variance dengan penerapan nilai numerik di situ dengan batasnya yaitu n iterasi. Nah, jika dalam i itu ada nilai pertama yaitu n iteration, maka sampel akan dibuat. Sampel itu adalah data dengan ukuran yaitu adalah dari n size-nya sendiri. N size. Nah, kemudian kita dengan nilainya itu adalah nilai true. Kemudian jika berhasil, maka kita akan membuat bootstrap variance dengan nilai pertama itu indeks ke i dengan variance-nya yaitu adalah sampel. Oke, jadi di sini kita akan menghitung setiap interval percayaannya. Misalkan ini adalah lower. Nah, di lower tuh ada apa aja misalkan. Misalkan dengan kuantil pertamanya itu adalah bootstrap variance. Oke, dengan 0,025. Kemudian untuk kuantil ke bawah, kuantil atas berarti upper bound kuantil bootstrap variance dengan sisanya yaitu 0,0975 sampai 1 sampai nilai 1. Nah, tampilkan di sini cat dari nilai sprint f yaitu variansi dari var data, maka akan
maka akan menampilkan nilai yang variansi of fun. Oke, berarti kita harus membuat data as, yaitu adalah penerapan nilai fungsi dari f. Oke. Nah, untuk variansi dari data sheet segini. Kemudian kita akan melihat nilai interval perbedaannya. Sama aja. Oke, berarti ini kita akan lihat nilai interval, guys. Interval kepercayaan 90% ya basicnya. Basicnya 95%. Berarti di sini dengan 2F2N, kemudian kita panggil ketika 2F, maka di sini dengan nilai lower bound terus upper bound. Salah. Sprint F interval percayaan dan 2F titik persen titik 2F per N, lower bound upper bound. Penamaannya salah tak? Ntar guys. Oke. Di dalam penamaan dalam Sprint F gak boleh basic ya guys. Oke, mungkin sekian dari saya untuk yang contoh ketiga itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya Dwi Ratnanggraini akan melanjutkan untuk contoh kasus 3, yaitu bootstrap pada regresi linear sederhana, di mana X ini adalah tinggi badan dan Y-nya ini adalah berat badan dari data 6 individu. Langsung saja kita contohkan. Misalnya ini adalah X itu berisikan 150, 160, 170, 180, dan 190, dan 200. Ini kurang saya. Kemudian ini untuk berat badan itu ada 50, 60, 65, 70, 75, 80, dan 90. Oke. Terus kita akan mengatur set sheet untuk memastikan bahwa hasil bilangan acak setiap kita running itu akan menghasilkan bilangan acak yang sama. Menggunakan fungsi set sheet. Kemudian kita akan menerapkan parameter bootstrap. Ini ada banyaknya iterasi. Kita simpan dalam n iteration. Dan kita misalkan iterasinya ada 1000 kali. 1000 kali. Parameter selanjutnya itu adalah size.
and size. Oh, ukuran data asli ini kita samakan dengan panjang data pada X. Kemudian kita akan membuat sebuah vektor yang akan menyimpan kemiringan ataupun slope dari setiap iterasi bootstrap-nya. Sebanyak n iteration. 1000 kali. Melakukan perulangan sebanyak 1000 kali. Action. Kemudian kita akan mengambil sampel acak dengan pengembalian dari indeks data. Dan itu akan menghasilkan sampel bootstrap dengan ukuran yang sama seperti data aslinya tadi. Jadi ukuran bootstrapnya ini adalah sama dengan ukuran X, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang kita simpan di index. Kemudian kita akan memilih data X dan data Y berdasarkan indeks tadi. Dan kita akan melakukan model regresi linear sederhana pada data sampel yang sudah kita buat ini. Kita simpan dalam model dan menggunakan fungsi LM. Menggunakan sampel. Kemudian kita akan menyimpan koefisien regresi ataupun kemiringan dari model regresi bootstrap ke dalam bootstrap slopes. Setelah itu kita akan menghitung batas bawah dan batas atas pada interval kepercayaan 95% dari distribusi bootstrap slope-nya. Kita simpan pada lower bound.
ini pada kuantil 2,5%. Kemudian untuk batas atasnya kita simpan pada upper bound. Kuantil 0,975. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Ini tadi udah tutup. Nah, ini akan menampilkan koefisien regresi dari data aslinya. Kemudian kita akan menampilkan koefisien regresi dari bootstrap-nya dengan cat sprint. Ini untuk koefisien regresi data asli, yaitu adalah 0,77. Dan untuk interval kepercayaan 95%, untuk koefisien regresinya itu adalah 0,70 dan 0,82. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Azizah Kusumah Putri. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kode pada tugas praktikum pada nomor 1. Soalnya, buatlah 30 data dengan mean 65 dan standar deviasi 1,25. Lalu gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95%. Lalu untuk rata-rata data tersebut. Jadi pada contoh kodenya, kita gunakan setSheet. Nah, fungsi setSheet ini gunanya untuk mengatur generator bilangan acak. Jadi ketika kode dijalankan, hasilnya tetap sama ketika dijalankan berulang kali. Selanjutnya kita buat datanya. Kita gunakan rnorm karena kita akan menggunakan distribusi normal. Kemudian data yang akan kita buat adalah sebanyak 30 data. Kemudian nilai rata-ratanya sebesar 65
dan nilai standar deviasinya sebesar 1,25. Lalu kita buat n iteration, artinya kita akan melakukan iterasi sebanyak 1000 kali. Selanjutnya kita buat n size. Nah, nilai n size ini akan nilainya sebesar dari panjang datanya. Karena data di sini kita buat 30, maka nilai n size-nya akan sebesar 30 juga. Selanjutnya kita buat vektor kosong untuk menyimpan nilai rata-rata bootstrap dari setiap iterasinya. Kita buat bootstrap min Selanjutnya kita buat perulangan for. Kita akan melakukan perulangan for dari 1 sampai n iteration, atau kita akan melakukan perulangan sebanyak 1000 kali. Kemudian kita akan mengambil sampel secara acak dengan pengembalian. Kita gunakan fungsi sampel, kemudian kita gunakan datanya. Kemudian ukuran dari sampelnya kita buat n size. Nilai n size tadi adalah 30. Kemudian replace-nya kita buat true karena kita akan melakukan resampling dengan pengembalian. Kemudian kita buat bootstrap min. Ini gunanya untuk menyimpan nilai rata-rata dari setiap sampel yang dihasilkan. Selanjutnya kita buat variabel lower bound. Variabel lower bound ini akan menghitung nilai kuantil ke 2,5% dari distribusi rata-rata. Kita buat kuantil, kemudian kita gunakan nilai rata-rata dari bootstrap-nya. Kemudian untuk batas bawahnya yaitu 2,5% atau 0,025. Selanjutnya kita buat upper bound. Di sini kita akan menghitung kuantil ke 97,5% dari data bootstrap min ini. Kita buat batasnya 0,975. Selanjutnya kita akan tampilkan datanya. Oke, bisa dilihat pada outputnya. Output dari rata-rata bootstrap yang dihasilkan dengan interval kepercayaan 95%, yaitu sebesar 6 dengan batas bawah 64,4951 dan batas atasnya 65,37. Sedangkan nilai rata-rata untuk data aslinya sebesar 64,94. Nah, artinya dihasilkan dengan nilai rata-rata
sebesar ini, artinya nilai 64,94 ini berada di dalam interval ini. Jadi kesimpulannya, metode bootstrap yang digunakan ini berhasil dalam menghitung interval kepercayaan tanpa bergantung pada asumsi distribusi tersebut. Jadi bootstrap ini memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan efektif, bahkan ketika datanya berukuran kecil. Sekian penjelasan dari kelompok 13 RB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.